Nah itu gimana Om? Di sini kan banyak banget nih, saya juga pernah mendengar isu-isu kalau kematian gini kan masih jadi simpang siur sampai sekarang. Banyak yang bilang ada yang diracun, bilang ada yang kena gas beracun dan lain-lain sebagainya. Itu yang pembenaran secara Om itu seperti apa? Dan terbagi dua rombongan kayaknya. Ini ada depan Yogi, baru ada rombongan kedua Herman. Nah pas turunnya di nggak jauh dari puncak itu Herman naik, tungguin gue, ya gue tungguin di sini dah. Nah meninggal di situ gitu. Gunung Semeru adalah gunung yang tertinggi di Pulau Jawa nih. Jadi teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama salah satu gunung ini. Salah satunya yang pernah dijadikan film 5 cm dan menjadikan gunung yang sangat diidam-idamkan bagi para turis lokal ataupun para pendaki ya. Dan di balik indahnya tersebut, gunung ini juga menyimpan berbagai kisah atau histori di dalamnya. Salah satunya adalah Suhokgi. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang menjadi idola gue pribadi, yang dimana tokoh ini menginspirasi gue sampai saat ini juga. Dan pada kali ini gue mendatangkan narasumber, yaitu seorang guru dan senior gue yang sangat gue hormati banget. Dia adalah seorang yang berperan aktif saat pembuatan film Gi. Waktu itu saat pembuatan atau project officer waktu pembuatan filmnya di Gunung Pangrango ini selama 1 minggu ya Om ya. Dan kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Om, sehat ya Om ya? Selamat malam. Halo, makasih banyak nih Om udah mampir ke Besok Sama-sama. Pagi. Yang pastinya di sini Om juga meluangkan waktu. Kita nih sangat berterima kasih banget nih karena Om adalah salah satu orang yang tokoh yang bakal ceritain ini menjadi idola saya juga. Dan waktu itu Om Terima juga kasih. menjadi project officer waktu pembuatan film 5 cm film Suhogi Suhogi itu ya di Om ya. Pangrango, Di khusus pendakian Pangrango. gunungnya. Oke nih Om, sebelum kita membahas tentang cerita Gi waktu atau kronologis Gi meninggal di Semeru ini, kalau boleh tahu sosok Suhogi itu di mata Om Icin itu seperti apa? Saya terus terang aja, sebenarnya saya nggak ngalamin eranya Yogi. Mm-mm. Saya setelah dia meninggal baru saya aktif Mapala. Tapi kebetulan saya bersahabat banget sama sahabatnya Suhogi, yaitu Herman Lantang. Oke, Nah itu saya dari detailnya cerita tentang Suhogi itu saya banyak dapat dari dia. Di oke, samping saya baca buku-bukunya Suhogi itu, nah saya juga dengar dari Herman tuh secara langsung, secara pribadi. oke. Dan saya baca surat-suratnya Suhogi waktu Herman skripsi dia tinggal di Sukudani 1 tahun setengah. Itu dia surat dulu kan surat Surat kan. menyurat gitu Om ya? Itu tentang itu jadi nyeritain tentang politik, nah apa segala macam. Nah di situ saya sedikit banyak mengenal Suhogi. Oke, Nah berarti lebih mengenal banyak Suhogi itu dari Herman almarhum Om Herman ini dari ya? Herman Lantang, dengar. Nah, gimana tuh Om, waktu proses pembuatan film ini kan Om menjadi salah satu peran aktif waktu pembuatan film gitu ya. Itu selama 7 hari di Pangrango. 7 hari di Pangrangonya. Tapi Oke. dari mulai Cibodas itu ada 11 hari, nggak salah 13 hari, lupa saya. Tapi dari mulai Cibodas, pengambilan gambar di Cibodas dulu, ngambil di Ciberem, terus kandang badak, sampai akhirnya di Pangrango. Oke nih, Om, selain juga pembuatan film yang berperan penting di pembuatan film G ini, pernah napak tilas waktu ke Semeru gitu. Itu saya benar-benar beruntung, saya berkesempatan napak tilas peristiwa Suhogi, musibah Suhogi dan Idan Lubis. Itu 30 tahun memperingati itu Suhogi dan Idan Lubis meninggal. Itu kita naik dari Gubuk Lakah. Gubuk Laka. Gubuk Lakah itu kalau dulu kan sekarang kita tahu Ranupane, dia enggak dari Gubuk Lakah tuh turun ke bawah Kali Amprong, Heeh. nyebrang, ngecamp dulu di situ sesuai dengan ini, persis sesuai dengan kejadian dulu dan tanggalnya juga dibikin sama gitu. Itu Herman lah yang ngerti kan, dia kan ininya kan dia, pelaku sejarahnya. Terus naik lewat setelah dari Kali Amprong lewat Batu Pecah, turun Nanukumbolo ke puncak. Oh itu luar biasa. Saya baru ngalamin sendiri ngelihat, oh rutenya ini tuh. Itu rutenya kayak gimana Om? Sulit atau? Rutenya emang punggungan gitu dan emang cukup terjal. Oke. Dan itu nggak boleh dilewatin sebenarnya.
Kenapa tuh? Setelah peristiwa itu rutenya rute ilegal kalau di situ. Yang boleh kan cuma yang lewat Ranupane. Udah satu aja Ranupane yang boleh dilewatin. Berarti waktu kejadian di Semeru itu melalui jalur itu? Ya, dulu kan belum ada peraturan gitu, belum Taman Nasional. Lewat situ, nah siap tempat-tempat tertentu yang berkesan buat Herman, dia cerita tentang kejadian itu. Oke nih teman-teman, mungkin yang penasaran nanti kita bakal membahas lebih detail tentang Om Micin ini saat mendaki Gunung Semeru atau napak tilas waktu kejadian di Semeru ini. Lu simak video ini sampai habis karena di situ nanti bakal banyak banget pesan-pesan yang kita dapatkan, terutama bagi teman-teman semua yang nggak tahu sejarah tentang seperti apa. Mungkin nanti di sini kita bisa ngambil sisi dari beberapa, mungkin teman-teman udah pernah baca novela atau filmnya, ada yang mungkin belum didapatkan, semoga kita bisa dapatkan di cerita nanti bakal diulas sama Bang Icin atau Om Icin ini. Oke, jangan lupa juga nih kunjungi kita di Instagram dengan @besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, karena kita juga mengadain trip dan juga sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen mendaki gunung nggak punya perlengkapan lengkap, karena kita mendaki gunung juga nggak sembarangan mendaki aja, butuh perlengkapan lengkap dan safety. Kita menyediakan itu, langsung aja DM di Instagram kita. Dan jangan lupa juga kunjungi kita di Spotify dengan besokpagi.tv atau Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ juga banyak banget episode-episode terbaru yang pastinya epic-epic banget. Oke, dari gue Indra, mungkin kita langsung aja masuk ke ceritanya. Itu saya berkesempatan, itu benar kesempatan emas itu. Kita berlima beras dengan teman-teman dari Malang, dari Dimpa, saya ingat ada Dimpa, ada YP yang kita ikut naik, dan seniornya itu ada Don Rasman, Herman Lantang sendiri, Kiato. Itu emang medannya emang keren banget tuh. Kita bisa ngelihat sisi lain dari Ranukumbolo. Kita bisa ngelihat Ranukumbolo dari yang udah kita lihat ini kan. Ini kita lewat waktu pecah itu, kita ngeliat Ranukumbolo tuh bisa kayak apa namanya, bumerang gitu loh, bumerang Australia gitu. Turun dan rutenya emang ini apa, medannya juga bagus sih. Ada kita di punggungan gitu, kiri kanan jurang. Terus ada turun menuju Ranukumbolo itu juga ini lebat kan, nggak pernah dilewatin. Akhirnya berhasil sampai Ranukumbolo. Di Ranukumbolo itu kemudian Kiato, ada salah satu senior kita, almarhum juga. Itu pas ulang tahun di situ. Oh, ulang tahun tepat. Ya, ulang tahun di situ ya. Okay. Saya kira ngerayain di situ. Tapi dia nggak boleh naik sama Herman. Kenapa tuh? Takut nyusahin. Lu fisik lu nggak ini, ada dua yang dilarang. Herman kan gitu orangnya. Dia nilai gitu. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Ada dua dia yang nggak boleh naik. Lu di sini aja, nunggu di sini. Ya udah kita jalan naik. Jalan naik, kita nge-camp di ini Arcopodo. Di Arcopodo tempat ini apa namanya, ada memang enak sih buat nge-camp. Besok paginya kita baru naik ke puncak. Itu kondisinya cuaca jelek banget, kabut banget. Karena ini kan Desember. Wah, musim kita bener-bener ngikutin tanggalnya peristiwa yang sebenarnya. Jadi udah nggak ada ampun dah, ini terus apa namanya, kabut terus apa segala macam. Waktu kita membuka tenda itu, di waktu pecah, wah, di install tenda susah bener, angin apa segala macam gini. Akhirnya berhasil di berdiri, kita besoknya jalan. Nah di perjalanan itu Herman tuh kakinya lagi bermasalah, kaki kirinya nggak bisa ditekuk. Itu atau apa? Enggak, bukan, dia emang lagi habis jatuh. Okay. Terus juga ini apa namanya, udah ke dokter udah dilarang.
Dia dasar namanya, dia kan terkenal jadi kepala batu kan, jenderal batu istilahnya. Udah pokoknya gue mesti naik, gue mesti memperingati ini. Abis turun mau dipatahin dan dipotong-potong, udah gitu. Wah ini orang. Waduh. Jadi waktu naik ke puncak itu saya inget tuh, dia pakai tongkat, kaki kirinya tuh nggak bisa ditekuk. Wah. Itu kita ber-18 ya, ber-18 orang. Tadi saya masih bertahan di belakang dia. Tapi lama-lama kalau gue di belakang dia, malah gue nggak nyampe lagi. Kan kaku semua kan. Man gue duluan namanya. Akhirnya teman-teman di atas tuh udah ada yang udah nunggu setengah jam. Akhirnya saya berangkat, saya cuma nunggu dia 1 jam baru nyampe. Pas sampai di atas, kita benar ada stasiun TV swasta yang liput waktu itu emang berdua. Oh, berarti Nampak Tilas Mata saat itu diliput sama stasiun TV. Iya, stasiun TV swasta. Dan pada akhirnya juga, dia juga sebenarnya anggota Mapala yang hostnya. Jadi ikut naik, cuaca, waktu naik tuh hujan deras di pasir itu. Udah hujan deras, angin. Jadi kalau kita ngangkat kaki itu ke bawah angin. Waduh. Jadi kita mau ngelangkah itu ke bawah angin, wah. Itu untung kita perlengkapan bagus itu ya. Malum lah, yang mendaki-mendaki beneran. Bukan mendaki alay. Di atas nungguin 1 jam juga. Dengan perlengkapan bagus, tenang aja nungguin Herman dari bawah nyampe. Sampai di atas kita upacara kan. Ada hostnya dari TV itu yang apa namanya yang bimbing ini apa yang ngeluarin apa testimoni atau apa gitu lah. Sampai kita udah berdoa mau turun, cuaca cerah. Cuman 10 menit. Cerah tuh cuma 10 menit dan kelihatan semua clear. Sampai pantai Ngeliep tuh di selatan tuh kelihatan ombaknya. Itu bersyukur banget. Padahal udah segitu dari bawah tuh udah nggak ada ampun. Dari mulai start di Kaliamplong tuh juga udah terus gerimis. Terutama di Arcopodo itu sampai ke atas itu kabut, hujan, angin lagi. Itu saya bilang kaki bisa ke bawah gitu. Udah kita benar-benar mengabadikan apa namanya momen itu. Sepuas-puas mungkin laut di Pantai Ngeliep tuh kelihatan. Gila sih itu. Selesai itu, nah di situ Herman cerita gimana Gi meninggalnya. Jadi dia tuh tim pertama naik, dia pas sudah mau turun, baru Herman mau naik, ditunggu di situ. Nah tempat dia meninggal tuh di situ. Jadi kalau saya bilang namanya puncak bohong tuh. Jadi katanya kayak puncak, padahal belum puncak di situ nunggunya. Okay. Nah meninggalnya di situ dikasih tahu. Tapi ya itu Herman tuh kalau cerita nggak pernah tuntas. Masih kebawa perasaan sedihnya itu. Nah itu sahabat dia banget kan. Udah, akhirnya berhasil kita turun. Wah turun udah seneng banget tuh. Udah sukses kan, benda-benda tanggalnya persis sama gitu. Turun ke bawah. Nah di situ mulai ini, Herman aneh-aneh lagi tuh. Cin, kita ke ini yuk, lihat Arcopodo. Yang ada patung 2 itu kan, dari atas. Saya diajak berdua aja, yuk kita ini. Nggak ketemu, malah udah melewati berapa jurang. Nggak ketemu tuh? Iya, nggak, lebih susah dari atas. Kalau dari bawah lebih gampang lah ya Arcopodo itu. Ya itu Herman, wah gue ini nih. Gue serakah nih, gue udah dikasih Tuhan nyampe ke puncak. Turunnya gue aneh-aneh lagi, minta mau ngelihat Arco itu. Udah kita balik lagi udah susah. Udah ngelewatin beberapa jurang-jurang lagi gitu, tapi untung berhasil nyampe ke bawah. Dan di bawah itu udah ditunggu sama Aristides Katopo. Di bawah? Di Ranupane. Itu ada Heru Suprato dari Yang Pionir. Terus ada Nesi Mapala tuh ada apa senior Ida Pasaribu. Itu kan tua-tua tuh nunggu di bawah, emang dia mau nyemput. Di situ lebih tuntas itu dapat ceritanya tentang ini. Tentang Gi, tentang waktu Aristides Katopo turun menuju Gubuk Kelakah lagi ke perkampungan itu, dia berdua terus, tapi emang di situ ya apa hebat ya senior lu tuh, logikanya masih jalan gitu loh. Sampai di rumah itu nggak jadi ke satu tempat ke lurahnya itu. Lurahnya namanya, aduh Pak, sampai namanya lupa. Gue di sini, lo di sana ya, seberang ke rumahnya sana. Tidak saya ngatur gitu. Kenapa tuh kayak gitu? Soalnya kalau salah dua-duanya pingsan kan nggak ada yang tahu. Jadi satu ke rumah yang sini, yang lurahnya, satu lagi di sana. Atau bener dua-duanya pingsan. Yang itu sampai langsung pingsan. Yang Tides langsung dibawa ke kamar kan, disuruh istirahat.
Sama yang seberangnya juga ditaruh di kamar juga, terus ditinggal pergi ke pasar, dikunci pintunya. Nah, Tidesnya sadar duluan, siuman duluan, tadi saya sama teman saya, katanya oh, Pak Binanjar, itu kan desanya, kepala desanya. Loh, teman saya mana? Loh, tadi kamu sendiri kok kesini? Enggak, saya berdua belum gitu. Nah, itu di situ saya, wah hebat ya, masih kondisi kritis gitu, dia masih punya pikiran gitu loh. Dulu masuk rumah sana, gue di sini. Hitungan itu kalau dia udah pingsan kan dia nggak tahu. Nah, sampai di situ baru udah, kamu naik mana? Lewat mana? Kaliamprong. Loh, kita seminggu nggak bisa nyebrang di Kaliamprong itu. Udah nggak bisa ladang di seberang, nggak bisa ini. Loh, saya lewat situ kok. Akhirnya percayanya apa? Ditemuin goloknya ketinggalan di seberang. Baru percaya? Iya, golok Tides itu ketemu di seberang. Oh iya, kamu bisa nyebrang. Gimana kamu nyebrang ya? Bapak nyebrang ya, bilang gitu. Nah, sejak itu udah mulai heboh tuh. Udah mulai berita kemana-mana gitu. Mulai di pencarian. Dan itu pencariannya memakan waktu sampai berapa hari tuh? Saya harinya lupa. Tapi jelas melibatkan aparat semua di Malang tuh, sampai ada 2 helikopter yang dipakai. Ah iya, itu aku sempat baca juga kalau ada 2 helikopter. Emang itu bener dievakuasi lewat pakai helikopter? Enggak pakai heli, nggak bisa helinya. Nggak bisa di lokasi satu, helinya yang naik Mas Yon Artiono. Itu dari TMS 7, salah satu pendiri. Dan itu diperintahkan oleh ini Dandimnya, dari Pak Suwandi. Satu lagi Tides. Jadi kalau nggak salah heli satu dari Angkatan Laut, satu dari Angkatan Udara. Jadi lain-lain. Oh, berarti nggak sampai ke lokasi? Nggak. Yang dramatis yang Mas Yon itu, dia terbang. Dia kan kemudian orang anak Malang dan dia pendaki di situ kan. Apal daerahnya. Ini kayaknya depan ini bener. Depan tuh Gunung Ayak-Ayak. Udah mau diterusin aja. Jangan, di hovering dulu. Di sini hovering dulu. Bener Ayak-Ayak. Akhirnya balik arah lagi udah nggak bisa. Pakai heli itu nggak bisa. Berarti pada saat proses evakuasi itu menggunakan tandu aja. Dibawa waktu itu Pak Betir namanya. Itu sempat yang waktu 50 tahun, ulang tahun 50 tahun yang pionir Malang, saya kan datang, Herman datang, Tidak datang. Itu Pak Betir itu dihadirkan kayak itu. Ada di situ gitu. Ada yang didatengin ke Ranupane. Kita itu salah satu yang evakuasi Gi. Yang bawa evakuasi Gi itu bantuin dia. Pak Betir ini. Pak Betir itu. Oke. Nah itu gimana Om? Di sini kan banyak banget nih. Saya juga pernah mendengar isu-isu kalau kematian gini kan masih jadi simpang siur sampai sekarang. Banyak yang bilang ada yang diracun, bilang ada yang kena gas beracun dan lain-lain sebagainya. Itu yang pembenaran secara Om itu seperti apa? Nah itu berapa kali dulu pada ada kayak seminar gitulah. Herman ngasih ini tentang materi tentang Shogi, cinta Shogi kan. Pernah di Malang. Dia paling marah kalau ditanya, kata ada teori konspirasi bahwa Gi itu diracun. Dia paling marah tuh. Sekarang saat itu kan emang dunia perpolitikan kan emang lagi ini kan, Gi ini vokal banget kan. Orangnya vokal banget. Nah, isunya tuh dia diracun. Herman dicurigain. Nah, kata Herman gimana? Dia bersahabat lama gitu kok dia ngeracunin itu. Herman paling marah tuh. Nggak ada tuh gini gitu. Yang apa namanya? Masa gue ngeracunin dia masuk akal nggak gitu? Itu jahat bener orang-orang yang ini, yang ngeluarin teori konspirasi begitu. Nah itu tentang ininya, tentang yang katanya di racun itu. Nah kalau yang ghost beracun itu masih agak jadi perdebatan juga sih. Soalnya waktu itu kan nggak ada info-info gitu kan, nggak ada literasi gitu nggak ada kan. Baca buku juga apa gitu. Terus juga dia jam 3 sore naik ke puncaknya. Jam 3 sore? Ya, sementara kan kalau kita tahu Semeru sekarang itu kan jam 10 pagi kita sepagi mungkin, terus jam 9, jam 10 turun. Nah itu jam 3 sore, saya istilahnya jam 3 sore dia ininya, apa namanya? Ke puncaknya? Naik ke puncaknya. Dan terbagi 2 rombongan kayaknya. Di depan Yogi, baru ada rombongan kedua, Herman. Nah pas turunnya nggak jauh dari puncak itu, Herman naik. Tungguin gue tungguin di sini dah. Nah meninggal di situ Gi. Oh jadi meninggal ini bukan karena gas beracun atau diracun? Nah itu juga masih ini. Soalnya saya buktikan ya, saya 2 kali naik Gunung Semeru sama Herman. Itu dia bawa alat tuh ya, buat
mendeteksi gas beracun. Waktu itu dia masih kerja di geothermal di Dieng. Oke. Kan dia kan emang ahlinya di situ kan ya. Itu di bawah alat itu nggak ada tuh, nggak terdeteksi sama sekali. Dan itu diuji terus berulang tuh. Iya, diuji dari sepanjang diuji di Arcopodo ditaruh di bawah kan katanya gas beracun tuh BD-nya kan lebih berat dari udara kan. Jadi kalau yang kena tuh kalau di bawah. Nah, Shogi itu senangnya tuh kalau duduk meluk dengkul ya gitu. Yeah. Jadi kan ya masih masuk akal kan di bawah gitu. Tapi nggak ada terdeteksi itu. Okay. Jadi itu juga akhirnya karena zaman itu kan juga peralatan kan juga masih sehebat sekarang. Terus pengetahuan tentang itu juga masih minim juga kan. Itu akhirnya diputusin itu aja kena gas beracun. Oh, jadi memang langsung diputusin kena gas beracun gitu. Iya, nggak diotopsi segala macam juga. Okay. Ya dia itu ya kena masih kekurangan pengetahuan waktu zaman itu kali ya. Tapi kalau sekarang berkembang ini, teman-teman yang senior sudah bilang tuh nggak gas beracun, nggak hipotermia. Hipotermia. Ya, karena udah dingin, dia nungguin lama gitu. Jadi diduga emang itu. Ya, wallahu alam lah. Soalnya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuman kalau dari ceritanya itu, banyak yang senior-senior bilang itu gas beracun tuh nggak pernah kali naik ke sana juga nggak dideteksi, nggak ada. Jadi kemungkinan dia tuh di hipotermia. Oke. Nah, nih Om, kalau boleh tahu kan ya, waktu nampak tilas ini kan otomatis ke puncak nih Om ya. Ya. Tadi sempat dijelaskan juga kalau gitu ke puncak jam 3 sore. Berangkat rombongan tuh jam 3 sore. Jam 3 sore. Itu Om waktu nampak tilas jam 3 sore juga? Enggak. Oh, enggak. Ya itu kan konyol saya bilang kalau kita sepagi mungkin ya dari Comodo. Oh, tetap pagi ya. Nah, itu kan ada info gini loh kan. Pakai sepagi mungkin, sebelum jam 9 jam 10 udah turun. Takut gas beracun. Sampai saya dulu pernah yang pakai bendera kalau angin ke sini wah bahaya nih. Jangan terusin atau pakai dibasahin gini, diginiin anginnya. Kalau ini tetap basah berarti iya. Nah, itu sampai kayak gitu dulu tuh. Tapi kalau saya mikir sekarang masalahnya bukan itu. Kalau udah jam 9 itu udah nggak lihat apa-apa di puncak itu. Udah kabut. Udah kabut, jadi nggak ada gunanya gitu. Bukan, kalau saya mikir bukan karena gas beracun. Lu di puncak Mahameru jam 9 jam 10 udah nggak lihat apa-apa. Lu udah kabut. Untung-untung aja kalau pas ke Simbak. Tapi menurut teorinya tuh ya kalau di jam 9 jam 10 tuh udah kabut turun, nggak bisa lihat apa-apa. Dan saya 23 kali sampai di puncak Semeru. 23 kali? 23 kali dari tahun 75. Injek di puncak Mahamerunya. Itu beberapa kali ngalamin emang kesiangan nggak bisa lihat apa-apa. Oke. Tapi pernah sekali lagi kita terlena. Saya teman-teman dari Manado. Dari Manado ada tiga cewek tuh dari Samratulangi. Sampai jam 1 siang cuaca clear tuh. Jam 1 siang tuh? Iya, sampai kita nggak sadar saking asiknya ngeliat kepulan tuh nggak cuma 1, 3 gitu. Apa ledakannya kasihkan. Terus akhirnya kita sadar begitu pasir udah ke kita. Luluh, itu pasir, wah berarti udah kesini angin turun. Saking kasihkannya tuh ini apa namanya, sampai lupa kalau itu udah siang. Dan itu nggak ada sama itu sekali gas beracun nggak ada ya? Nggak ada ya, kalau berarti kita udah ada yang meninggal kali. Soalnya kita sampai ke seberang kok mendekati ke kawahnya gitu. Sampai ke iya, kawah? Saya pernah saya syuting di itu. Saya pelajari dulu kan, meledaknya berapa menit sekali. Ini tunggu lagi. Terus saya berusaha mendekati, lihat ke dalam kawahnya itu. Kan cekukan begini. Ya kita ya, turun dari puncak Mahameru turun ke kawah. Nah itu kita ngelihat gini. Kita tahunya meledak kan di sini. Kemudian di sini ternyata bayangan saya kan kayak air mendidih gitu. Butuh. Nggak tahu nggak datar diem aja gitu. Tapi ini cekukannya begini. Miring gini. Jadi setelah tung ini nggak keluar di sini. Ke sana keluarnya ada lubangnya. Oh gini tuh. Tapi karena saya udah pelajari 5 menit sekali nggak salah dulu tuh. Saya udah siap kamera aja tuh. Terus begitu buluk. Yang kayak air mendidih gitu kayak. Tapi saya bayangan satu gejolak gitu katanya enggak datar pasir gitu ya. Tapi sudah blur gitu baru saya kaget. Saya matiin kamera saya kabur. Tapi sempat lihat saya ada filmnya gitu.
Oke. Ada filmnya. Sebulan sebelum saya tuh orang Prancis malah kena ininya, jaketnya kena lontaran ini, kena kelamaan dia. Bang Bule kan agak nekat dikit kan. Dia kelamaan kena ini batu panas ke ininya, ke rambut sama ke jaketnya, kebakar. Saya begitu bler gitu langsung ini apa namanya, mundur. Tapi saya nggak ngeliat deh, ternyata gitu ya. Ininya miring gini. Dan ternyata itu tadinya kan pertama saya yang 105 itu kan ngerucut semakin lebar gitu. Nah dia lihat dari samping gitu tekukan begini nih. Jadi nggak langsung lurus gitu aja. Jadi memang begini ada lubang di sini baru keluar. Iya benar. Nah saya ngeliat tuh kok diem aja, saya blok. Enggak. Nah sebelum meledak itu bunyi dulu kayak wah serem memang kayak gemuruh gitu. Blar terus saya langsung ke ini, tapi dapat gambarnya. Senang banget sih dapat gambar itu, cuman agak sedikit konyol juga sebenarnya. Agak ekstrim juga tapi. Cuman ya jiwa-jiwa kameramen, fotografer kan penasarannya kan lebih tinggi kan. Cuman ya perhitungan sih, dihitung dulu berapa menit sekali dilihat ini meledaknya, harus diem lagi gitu. Tapi ya itulah zaman-zaman itu. Nah, saya juga tadi mendengar Om ini menjelaskan kalau ada salah satu tempat namanya di Arjosparto itu Gubuk Seng atau apa tuh? Iya, Gubuk Seng. Nah, Gubuk Seng itu ada cerita juga tadi Om sempat menjelaskan. Dari Kalimati naik dikit ada Gubuk Seng. Dulu tuh sebenarnya pondokan di atasnya seng ya, buat pondok pendaki. Jadi istirahat di situ. Tapi lama-lama kayaknya kena lapuk atau kena dipotong buat api unggun, tinggal sengnya. Makanya iya namanya Gubuk Seng. Nah nggak tahu kenapa memang lain sih ya, walaupun kita nggak ngerti gitu-gituan, tapi terasa agak gimana ya, agak wingit tuh di situ, agak angker lah gitu. Kayaknya nggak enak sih suasana di sini gitu, di Gubuk Seng itu. Nah itu udah cerita macam-macam banyak tuh, sampai Herman sempat marah juga tuh. Apa tuh ceritanya? Ya itu, dibilang katanya, saya di situ serem banget tuh, kayak ngeliat ada orang jalan gitu, itu katanya arwah Sogi. Gila lagi, arwah Sogi, apa itu arwah Sogi ya? Bilang apa namanya gitu, gimana nggak ngamuk kan man? Dibilang arwah Sogi, wah ini ngaco lah gitu. Enggak, itu apaan gini. Cuman memang kita yang orang awam aja terasa di situ emang kalau yang mendaki lama di Gubuk Seng itu cukup apa lah, emang suasananya nggak enak. Sama di Jambangan itu juga ini. Di Jambangan punya cerita apa tuh Om atau? Jambangan itu anak saya kan punya sixth sense dari kecil sampai sekarang. Anak saya nomor 1. Tapi dia nggak pernah show of force, cerita gini, lihat ini nggak, udah lama kemudian baru cerita. Nah, Jambangan itu pas tikungan gini, itu emang enak loh ngeliat Semerunya tuh bagus banget, buat tiduran di situ emang bagus banget kan. Nah, waktu itu saya udah agak cepet jalan duluan, mau berhenti di situ, mau ngeliat Semerunya gitu. Tiba-tiba anak saya teriak-teriak, wah, lu kenapa nih? Kok tumben agak ketakutan gitu. Terus, aku di sini ya, udah ke situ udah tenang diem udah. Tapi saya udah curiga nggak nanya saya. Akhirnya saya juga, kenapa tadi Ul? Panggilnya Aulia kan, dipanggil Anggi, tapi kalau dia kenapa Ul? Tadi Pak ada makhluk pendek, ininya panjang gini. Ada 3 dihalang-halang, gitu. Nah itu kan cuma dia yang lihat karena dia punya sixth sense kan. Kita mah nggak ngerti apa-apa, tapi emang terasa di situ tuh siapapun di Jambangan tuh ini apa namanya, terasa bulu kuduk berdiri lah. Nah terus begitu di Malang, saya pernah cerita mana lagi yang pionir, itu kata ada orang Jepang mau ada penelitian di situ, katanya di situ ada manusia kerdil. Loh, saya ingat lagi anak saya cerita itu. Penelitian dong? Iya, mau ada penelitian bener nggak di situ mau dibuktiin, kayak di Kerinci kan, di Danau Gunung 7 kan ada katanya manusia kerdil, tapi National Geography Indonesia pernah setahun di situ masang trap segala macam, nggak ada apa-apa. Oh ini dari Jepang langsung ke Indonesia buat neliti itu ya? Enggak, bukan. Itu dari Jepang mau neliti yang di Semeru itu. Tapi kalau yang National Geography Indonesia, saya waktu itu editor in chief-nya si Tanjo Bangun. Katanya sempat beberapa lama pasang kamera trap di Gunung 7 itu nggak ada apa-apa, nggak lihat apa-apa. Memang Kerinci terkenal sama manusia kerdilnya. Iya, cerita-cerita di masyarakatnya. Gunung 7-nya. Nah, pas saya dengar cerita itu, saya baru cerita, itu mah bukan makhluk kerdil. Anak saya ngelihat ada 3 orang pendek-pendek ininya, berarti makhluk ini, makhluk
makhluk halus itu Iya. sebenarnya. Ya anak saya tuh karena punya sixth sense itu dia bisa ngelihat. Dan itu anak Om sampai sekarang masih. Tahu sih. Oh. Saya kalau jalan sama dia, tapi kalau katanya kalau di gunung sih agak ini katanya lebih intelek itu makhluk-makhluk itu ya kan memang dunianya lain, kita kan punya ini sendiri kan. Tapi nggak nyeremin kita kalau di gunung justru. Kalau di kota-kota itu, dan dia saya pernah nawarin mau nggak dihilangin, enggak biar aja Pak, aku juga nggak mau berdalam kok. Oh. Dia bilang gitu. Nah, itu sampai sekarang saya kalau naik dari Malang, dia kuliah di Malang. Kalau pulang naik mobil berdua, apalagi kalau malam, itu kita nggak lihat apa-apa, senang-senang aja. Dia kadang nah kalau itu ada sesuatu, tapi dia nggak mau cerita, juga nggak mau cerita ini itu. Dia udah, berarti ceritanya malah berapa hari kemudian tuh udah di Jakarta atau apa. Baru cerita ya. Nah itu salah satu ininya di Jambangan namanya di ini. Saya bilang dalam hati saya itu bukan manusia kerdil, memang anak saya ngelihat katanya ininya pendek, ininya ini berarti emang makhluk yang ada di situ gitu. Nah nih Om, ceritanya. mengenai tentang pembuatan film Gi, dan Om ini berperan aktif waktu syuting di Gunung Pangrango. Ini syutingnya selama 7 hari itu Om ya. Itu bisa diceritain nggak Om dari awal sampai akhirnya kelar syuting itu di Pangrango itu punya cerita apa, kesan-kesan apa tuh, kayak gimana Om? Di itu yang jelas sih hebatnya ininya, yang tim supportnya. Tim support itu ya kita harus menggunakan berbagai unsur di situ. Petugas yang pasti kan, petugas Taman Nasional Gede Pangrango, penduduk setempat, terus volunteer di situ. Terus satu lagi yang agak aneh nih, jadi yang biasa nongkrong di depan kantor pos, itu ketuanya jagoan ininya silat. Nasional lah gitu waktu di pertandingan. Nah, itu istilahnya kayak ya kalau kasarnya ya reman-reman di situ lah. Iya. Nah itu gunaan urusan 4 itu aman. Dan mereka mau bagus. Kerja mereka bagus. Terutama justru malah hero-nya itu yang ini yang nongkrong di kantor pos di Cipanas itu. Dia bolak-balik dan ketua itu yang jago silat itu. Nggak boleh ada yang minum ya selama ya, ini kerja ini. Benar-benar mereka ini nurut. Dan mereka tuh bolak-balik. Saya ingat saya sama Yudi Datau dari kandang badak jalan, saya belum nyampe, mereka udah 2 kali bolak-balik. Padahal saya nggak bawa apa-apa. Yud, lihat Yud, mereka udah kedua kali balik lagi ke atas. Kita belum nyampe. Mereka keren banget. Malah sampai sekarang kalau ketemu mereka di Boda, Om kapan lagi Om? Dalam hati saya paling seumur hidup sekali. Ada syuting layar lebar di atas gitu. Dan banyaklah hal-hal yang menarik di perjalanan itu. Ketemu lagi orang-orang itu kan belum pernah naik gunung. Rata-rata itu memang belum pernah naik gunung. Iya kan kru film, ada kru filmnya kalau dari klub di alamnya ya, IKJ emang ada kayak Yudi Dato juga emang mendaki gunung. Tapi rata-rata apalagi bintang filmnya. Ya, Nicholas Saputra. Nicholas Saputra, Riri Reza, Mira Lesmana, terus Thomas Nawilis. Dia ikut naik semua sampai di atas. 7 hari tuh Om. Ya, terus ini siapa namanya? Rida Sita Dewi itu, yang Sitanya, yang nyanyi lagu Dona tuh. Terus apalagi banyak lah, belum ini asisten sutradaranya, yang penulis skripnya, itu kan naik semua sampai di atas. Itu gimana Om? Artis-artis naik ke puncak gunung, apalagi di Mandalawangi. Mereka senang. Oh seneng Om. Tapi satu yang stres. Siapa? Ada salah satu yang stres. Dia bukan ininya orang dari ininya, tapi bukan bintang filmnya. Dia sempat stres tuh, katanya kelamaan setiap hari kedinginan. Yang lain sih enjoy aja, apalagi yang bintang-bintangnya itu. Terus saya kan siap gunung tuh waktu itu saya nyari tempat-tempat spot-spot yang bisa ada sinyal handphone. Di Mandalawangi saya dapat. Oh, memang ada Om sinyal. Di Mandalawangi itu dapat sinyalnya di ini. Di mana namanya cowakan tempat air. Iya, yang turun ke bawah itu. Yang bisa ngelihat salak. Nggak sampai turun di situnya. Oh, di situ ada sinyal? Iya, ada sinyal. Di Gede juga di Surakencana, di sebelah kiri alun-alun timur tuh ada. Di puncak juga ada. Nah, di Mandalawangi itu saya udah nemuin di situ. Jadi kalau lucunya setiap pagi tuh ya, kalau Nicholas Saputra seneng malah, gue nggak terganggu nih sama telepon sama apa. Tapi Thomas Nawilis enggak. Siap pagi dia, gue mau ini dulu ke mana namanya? Nyari sinyal? Enggak, ke ini apa namanya istilahnya dulu wartel ya.
Dia ke sana, jalan ke sana. Oh, bilang wartel. Iya, wartel. Dia supaya mau SMS-an mau apa segala macam ini. Tapi saya sempat kaget waktu tiba-tiba di tempat mereka nenda itu nggak di tempat yang ada sinyal itu, tiba-tiba bunyi. Oh, Loh, berarti. kok bunyi sinyal nyamber ke sini nih? Kalau nggak salah itu Lukman Sardi deh. Yang sampai di situ. Ya udah asik lah dia balas-balas. Itu kejadian-kejadian unik itu banyak tahun dan waktu itu kan musim kering, air nggak ada. Jadi kita dibatasi naik, yang lainnya tinggal di kandang badak, Untuk lainnya naik. ngedrop air itu. Ya tapi bagusnya apa? Sebelum kita berangkat ke syukuran tumpangan kan, kita bisikin Pak Ustadznya, tolong dong kasih hujan sebentar. Bener, baru nyampe itu badai gede banget. Tenda, untung tenda-tenda bagus, kita pakai lift itu kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Badai, padahal musim kering tuh. Wah, Jadi tuh, emang unik di apa namanya, di permintaannya dikabulkan tuh. Sama ya kita minta Pak Haji tuh doain dong ada hujan dikit. Di Itu bawah kan kalau boleh tahu berapa orang yang ikut ke Mandalawangi pada saat itu? Kalau Total semuanya itu kru sama bintangnya 43. 43 orang. Terus kitanya 7. Oke, 50. Dari 50. Mereka kurang lebih 100. Bolak-balik gantian yang 4 tim itu. Dengan bawa peralatan, drop, turun, sampai pakaian kotor juga dibawa ke bawah lagi, kirim lagi ke atas. Oh, berarti banyak juga ya? Banyak. 150 orang kurang lebih, Om ya? Iya, benar. Apakah ini menjadi salah satu film yang mungkin proses produksinya agak sulit, menjadi rekor tertinggi, ada membuat film di atas ketinggian 3.000 sekian gitu? Pertama kali atau mungkin ada lagi, Om? Kalau menurut Mbak Mira sama Mas Ridi, itu film layar lebar pertama di puncak gunung. Film layar lebar pertama? Iya, film pakai seluloid kan, itu kan bukan sinetron kan, itu seluloid dan kamera juga gede apa, bawa rel segala macam gitu, itu pertama kali di puncak gunung. Kayak yang lain-lainnya kan bukan seluloid, yang bawa rel segala macam, ini benar-benar bawa rel tuh dilepas-lepas di beberapa orang bawa naik ke atas. Itu Kamera juga dilepas-lepas gitu. Terus jadi di atas dirakit lagi. Dan itu kameranya berat-berat banget, Om. Oh berat itu yang ini ya, lensanya segede kepala kebo kan. Iya. Itu saya inget banget tuh. Terus yang khusus bawa film, itu ada nama Titin Wantimena tuh. Dia kan film itu dia yang bawa. Tanggung jawab dia dah, nggak boleh dilepas kemana-mana. Baik yang baru atau yang udah dipakai itu dia yang tanggung jawab dia. Jadi semua dikasih tanggung jawab dia sendiri. Berarti selama pembuatan film waktu di Mandalawang ini nggak ada kendala sama sekali atau have fun aja semuanya gitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada tuh? Cuman nyari saja. Kenapa? Rida Sita Dewi itu, dia ada show di Jakarta. Jadi nggak bisa bareng rombongan berangkat. Terus supaya dia nggak telat, dia kayak gimana caranya nih? Udah mau disiapin heli. Oh, mau siapin heli tuh? Ya heli, ternyata heli nggak bisa turun di Mandalawangi. Ketinggian, kita kan ngubungnya ada kontak-kontak SAR gitu kan, bisa dimintain tolong atau disewa atau gimana. Nggak bisa. Direkayasa. Turun di Surakencana. Itu masih bisa kan, nggak sampai setinggi. Tapi dari Surakencana ke puncaknya turun lagi ke Kandang Badak kan jauh. Sita ini kan bukan mendaki gunung. Terus mau rappling istilahnya. Mau rappling puncak gede nggak mungkin lagi. Akhirnya diputuskan jalan kaki. Jalan kaki tuh. Naik gunung bener, dikawal sama Indra Birowo, saya inget tuh. Oh, dikawal. Indra Birowo ikut, iya. dari kita juga ada dibikinnya flying camp. Dari Kandang Badak atas dibikin flying camp, saya istirahat di situ. Oh. Nah itu, kan sama deg-degan juga kan, besok pagi tuh, subuh tuh udah pengambilan gambar. Oke. Nah, terus akhirnya, ya itu, pelan-pelan, yang penting jalan. Dikasih, ya Indra Birowo itu ngasih semangat ke Sita. Kan dia juga kocak kan, pelawak gitu. Iya. Saya inget banget tuh, saya lagi ngurusin apa ya di tenda gitu. Mereka lagi syuting di arah ke bawah dari puncak Mahalangu. Tiba-tiba dia lewat hati itu Mbak Mira ini teriak. Bilang emang Icin, Sita udah nyampe.
Wah, senang saya dengar gitu. Situ udah nyampe, wah udah bebannya lepas dah. Nah gitu yang bikin deg-degan tuh gitu. Yang di luar perkiraan itu loh. Kok mesti harus ada show dulu jam 11 malam baru selesai. Yang pertama itu, yang kedua lagi Mas Ridi itu harus pulang ke Jakarta tepat waktu, langsung ke bandara, dia mau ke Eropa misalnya. Udah dijadwalkan berapa bulan sebelumnya. Wah, gimana caranya nggak telat nih? Kita sediain ojek dari Cibodas, Sampai arahan sampai pintu tol, dijemput sama dia di mobil di sana. Iya. Pokoknya gitu-gitu tuh, inilah kita udah kepikir lah, pokoknya di rekayasa gimana caranya supaya tapi akhirnya berhasil, nggak ada kendala. Beres semua Om. Ya. Bagus. Kalau boleh tahu nih Om nih, ini kan film salah satu pembuatan film layar lebar yang mungkin agak makan waktu dan menguras tenaga juga ya. Kan otomatis juga menguras budget yang nggak kecil nih Om ya. Boleh dikasih tahu nggak sih Om, waktu pembuatan film yang khusus di Pangrango aja nih selama 7 hari itu makan budget berapa tuh? Karena 150 orang tuh. Itu tadinya beberapa IO lah, katakanlah IO ya, itu udah ngajuin anggaran tuh di atas 100 semua. Oke, PH 100, nih, 120 itu di luar saya ngurus ini ya, saya ngurus apa? Perizinannya di apa namanya, di penerangan, ngurus perizinan di pariwisata, ngurus perizinan di Taman Nasionalnya itu di luar itu di atas 120. Dan itu tinggi kan. Tinggi. Sementara mereka ada budgetnya sekitar 60-an. Kan jauh banget kan. Akhirnya diputusin gini. Teman-teman ini kan, itu kan senior kita, Jogi gitu. Iya. Gimana kalau kita yang megang aja, nggak usah lewat perusahaan. Kita pegang pribadi aja, kita nggak komersil kan, nggak ini duit kan. Oke, bisa 60. Terus karena ada yang mau ikut 2 orang tambahan, jadi tambah 2 apa 3 juta gitu. Udah beres, masuk. Itu bikin deg-degan juga tuh. Iya. Soalnya kalau lihat di proposal-proposalnya itu bukan PH. Jadi perusahaan-perusahaan yang ngelolain lah biasa pendakian gitu. Gila, 120 sama masih data masih nyimpen tuh. Oh, masih ada datanya Om? Masih. Proposal itu masih ada? Iya, saya masih nyimpen. Saya ngopi juga kan, saya ngopi kan. Itu agak-agak ini, waduh. Ternyata saya lagi ada segini, waduh Bang. Kita ada sekitar 60-an. Wah, saya bilang kaget juga. Terus saya lagi ada teman-teman yang teman saya dekat itu yang tadinya di perusahaan itu, dia kemudian mau keluar mau ngajutin sekolah. Jadi lepas kan. Lepas dia nggak perlu dibayar kan, udah ini aja. Udah apa? Free aja karena dia kan ngurusin ini senior dia juga. Yang lain-lainnya anak-anak muda. Jadi ada 5 orang lagi, gila cuman dipegang 7 orang. 7 orang. Saya, teman saya berdua itu, yang 5 lagi ini yang ketua regunya. Jadi 10 orang dipegang 1 regu ini, 1 orang itu keren. Tapi emang orang-orang ini semua. Tapi rata-rata waktu itu bukan mendaki gunung, pemanjat. Oh. Yang dipakai buat yang mantuin saya itu, anak Mapala itu pemanjat. 1 dari Padang, Unan malah. Andalas lagi ada penelitian di Jakarta, nginep di Mapala. Diajak tuh ya? Diajak, dia mau. Wah, senang benar, itu kebanggaan banget sama dia tuh. Dia bisa terlibat di situ. Jadi 10 orang dipegang 1 ini, kepala regu. Itu bisa berjalan dengan bagus. Tapi emang profesional, mereka kerjanya emang keren banget. Bagus banget kerjanya. Nah, Om Micin ini juga terlibat di salah satu film dokumenter Hall itu Om ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu itu keterlibatan Om Micin itu sebagai apa tuh Om di film Hall ini? Saya yang pertama sih, saya penasehat sebenarnya resminya. Dan penghubung-penghubungnya ke hampir semua narasumber tuh saya gitu. Sampai yang terutama ya ke Herman Lantangnya kan. Ya kayak Herman Lantangnya udah jelas tuh dia kayak ini. Tapi yang sahabat-sahabat dia segala macam itu kan ini banyak dan senior Mapala. Nah itu akhirnya saya jadi produser pelaksana. Oh, oke. Tapi resminya itu saya tuh penasehat di situ. Oke. Penasehat yang ngehubungin ke Herman, ke sahabat-sahabatnya, dan itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi sayang banget Hermannya udah keburu meninggal, belum sempat lihat.
Dia udah sempat lihat filmnya, udah keburu meninggal. Ya karena waktu itu kan COVID. Iya benar. Jadi maklumnya nggak bisa ini kan, nggak bisa cepet-cepet tuh, nunggu COVID dulu, nggak dapat izin kan buat ngumpulin orang rame gitu. Itu cuma disayangin itu. Oke. Hermannya nggak bisa belum nonton filmnya. Karena dokumenternya juga saya sempat nonton waktu rilis di UIN 2 tuh. Oh iya ya, menonton ya waktu di UIN dokumenternya. Iya. Nah memang nih Om Ijin ini sama almarhum Om Herman Lantang ini memang sedekat itu ya Om ya? Wah dekat banget. Saya dekatnya sama Herman itu udah tahun 70-an. Dari tahun 70. Itu udah jalan kemana aja dan saya dapat ilmu banyak dari dia. Ilmu kehidupan juga ilmu teknik-teknik pendakian gunung. Dan emang dia bisa jadi teladan sih. Dan hebatnya dia nggak peduli lo anak SMP, SMA atau apa. Dia kalau orang Jawa bilang diorangkan, diwongke gitu. Dia ngormatin, datang ke dia anak SMP, SMA, minta info dari dia, dikasih. Saya pertama kali kenal dia, saya butuh peta Semeru. Peta Semeru? Ya, waktu itu kan susah nyari kayak gitu. Iya. Datang ke dia, waktu itu rumahnya di Marabahan, di Petunjuk situ. Itu yang ngumpul dewa-dewa gunung semua tuh. Saya baru lulus SMA. itu dia tuh orang-orang yang udah ini semua, orang mapan semua gitu. Saya untung dulu nggak minderan. Saya datang, saya bilang mau ini, oke, besok sini dah, gue fotokopiin dulu. Nah, saya besok nggak bisa datang karena saya ada apa gitu, ada kesibukan lain, nggak datang. Besok kali baru datang, diomelin, lu baru kali ini gue ada orang udah janji mau datang nggak datang, masih gue sediain gitu. Udah dikasih lah, ya sejak itu saya sama dia dekat dan saya salut sama kebersamaannya luar biasa terus. Oke. Kebersamaan itu hebat banget. Oke nih Om Ijin, sebagai atau kita sebelum mengakhiri penutup bincang-bincang kita saat ini, ada pesan-pesan gak sih Om buat teman-teman Om Ijin mungkin selama ini yang nanti bakal menonton, atau buat para pendaki-pendaki pemula atau yang baru mencoba kegiatan mendaki gunung, bisa dikasih pesan-pesan gak Om untuk teman-teman semua yang menonton video? Kalau saya sih, contoh yang senior-senior itu kebersamaan. Soalnya kebersamaan itu nggak bisa langsung instan gitu aja. Itu kalau sekarang kan apa-apa tinggal lewat sosial media aja. Kalau dulu kan kita interaksi langsung, mesti ketemu, mesti apa gitu. Nah itu yang bikin bedanya generasi sekarang sama generasi dulu di situ. Kita interaksi langsung, jadi bukan naik gunung ini udah ketemu di sana aja dan ntar udah kita kan belum kenal bener dia kan. Iya. Nah, nanti di jalan itu pasti ada yang orang aneh, ada yang apa, itu masih terjadi. Tapi kalau udah dari awal-awal udah interaksi langsung gitu, pasti menyenangkan perjalanan itu. Dan yang kedua lagi, ampun sampah deh. Itu benar-benar sampah tuh saya prihatin banget tuh. Jadi, sampah tuh nggak ngerti ya. Mereka namanya pecinta alam. Naik gunung kan menikmati keindahannya. Tapi kok sampah tuh berceceran di mana-mana, itu benar-benar nggak habis pikir saya tuh ngeliatnya. Terakhir naik gunung tahun kapan tuh Om? Ngeliat sampah? Saya ini sama ibu. Itu waktu itu Jambore Afrek. Saya ingat banget di Nandokumbolo tuh. Saya mau cari buat tempat BAB. Kita kan biasanya gali tanah dulu. Nggak ada tempat. Saking udah pernah bekas itu juga nggak digali. Ini bececeran tisu bececeran, tisu basah. Ya ampun, mau ini aja nggak bisa, mau jongkok cari sedikit yang kosongannya. Sampai jauh saya menjauh bener. Udah sekali itu ya. Setelah itu waktu mau pulang, saya pulang nggak lewat Ranupane, nggak langsung Ranupane, saya lewat Ayak-Ayak. Saya mau nostalgia, saya mau bilang ke ibu kan. Mah kita ini lewat sini ini rute lama dulu. Sebenarnya nggak boleh dilewatin, tapi sekarang saya lihat tuh banyak yang lewat situ. Pengen nostalgia lah gitu. Baru ngelangkah menuju ke treknya itu, di jalan setapak itu orang BAB di tengah jalan setapaknya, bukan di pinggir di rumput. Ya ampun, saya bilang yang kayak gini nih mendaki gunung, saya bilang gitu. Terus juga itu keinjek lagi. Di tempat tanahnya yang itu keinjek.
tisu basah. Iya. Kenapa dia nggak pinggir dikit? Aduh, sampai ini gimana ya? Mhm. Itu masalah sampah tuh luar biasa tuh. Sampai saat Itu ini mungkin. sampai saat ini tuh benar-benar saya nggak ngerti. Saya dari zaman dulunya naik gunung tahun 70-an itu bekas permen tuh saya kantongin kok. Padahal tahun itu kan nggak ada sosmed, nggak ada keterangan ini, tapi logika aja gitu loh. Dan gak banyak pendaki juga Om. Nah benar, nggak mendaki juga. Padahal kita mau buang apa juga nggak ini, nggak ada masalah gitu. Udah saya punya ideologi punya pikiran gitu. Nah anak saya, karena saya ajak naik gunung, saya dari kecil saya ajarin gitu kan, semua dari keluarga sendiri dulu kan dekat. Kalau lagi di mall tuh di mana, habis makan permen atau apa, nyari tempat sampah nggak ada Pak, kok nggak ada tempat sampah di sini dikantongin. Oh jadi terbiasa. Itu masih ya? umur itu, emang kita harusnya ngasih pelajaran tuh ke lingkungan kita sendiri dulu. Iya sekitar kita dulu baru Iya, luas. sampai sekarang gitu. Sampah, ngomong terima kasih, maaf, itu saya ajarin ada anak-anak saya dari kecil. Dan supaya teman-teman yang lainnya juga kalau punya anak juga gitu. Biasain ngomong terima kasih, biasa ngomongin maaf. Sama buang sampah jangan sembarangan. Itu penting, itu 3 itu. Oke, terima kasih banyak nih Om Micin udah mau berbagi kisah dari Sama-sama. perjalanan Gi dan juga Nampak Tilas Gi sampai pembuatan film Gi-nya juga dan berperan aktif juga dalam pembuatan film Hall yang menantang waktu dokumenter itu ya. Semoga teman-teman semua yang menyimak video kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra mungkin nggak ada pesan-pesan lebih lanjut. Semoga teman-teman semua yang menonton video kali ini selalu diberikan kesehatan dan Om Micin juga selalu sehat selalu Om ya. Terima kasih, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.